Kuasa hukum pakar telematika Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, kembali menyoroti ketidakadilan dalam polemik keabsahan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Adapun Roy Suryo menjadi satu dari 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam dugaan pencemaran nama baik fitnah buntut tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi, Jumat, 7 November 2025. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI itu bersama ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifozia Tiasuma diagendakan penyidik untuk menjalani pemeriksaan perdana dengan status tersangka pada Kamis, 13 November 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketiganya pun memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa, Kamis hari ini. Di sela-sela agenda pemeriksaan Roy Suryo CS, Ahmad Hozinuddin menantang polisi untuk adu bukti. Sebagai informasi, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkap pihaknya telah menyita 723 barang bukti untuk dianalisis oleh tim gabungan forensik. Salah satu alat bukti tersebut adalah dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada, UGM, yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi sah dan asli. Penyidik juga memeriksa 130 saksi dan 22 ahli, mulai dari pidana, ITE, bahasa, sosiologi hukum, komunikasi sosial, hingga forensik digital, sebagaimana disampaikan saat konferensi pers penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka, Jumat, 7 November 2025, lalu. Tentang alat bukti tersebut, Ahmad juga menegaskan bahwa Roy Suryo, Rismon, dan Tifa juga membawa barang bukti. Ia menantang polisi untuk adu bukti di ruang pemeriksaan. Menurut Ahmad, polisi berlaku tidak adil karena selama ini hanya fokus pada bukti-bukti yang dimiliki Jokowi selaku pelapor. Bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup satu bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence, yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tetapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja. Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Yang selanjutnya, hari ini, klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada satu terlapor yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami, dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni, tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan, diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka, dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka, dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.